Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Alexander Wesi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang proximity sensor. Proximity sensor adalah jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek atau perubahan jarak antara sensor dan objek tersebut. Sensor ini bekerja dengan mengatur perubahan dalam medan atau sinyal yang tertentu saat ada objek yang mendekat atau menjauh dari sensor tersebut. Kemudian, dalam prosesnya, sensor proximity memakai pengantar radiasi elektromagnetik. Inilah yang membuat perangkat ini bisa mendeteksi keberadaan benda atau kondisinya, meskipun tanpa ada kontak fisik. Nah, contoh pemanfaatan sensor proximity ini sering digunakan untuk kepentingan yang sangat beragam. Di antaranya ada yang digunakan untuk mendeteksi bahan, dan pada industri maritim atau di kapal, sensor ini digunakan atau diaplikasikan untuk sensor RPM atau putaran mesin untuk mengetahui putaran mesin. Selain itu ada pula yang digunakan untuk mendeteksi lingkungan yang berbeda. Pengaplikasiannya itu seperti digunakan pada smartphone ataupun berbagai perangkat elektronik lainnya. Kemudian cara kerja sensor proximity seperti pada gambar ditampilkan ini, jarak dari objek dengan sensor itu sekitar 4 mili. Dan sensor ini uh, sering juga disingkat sebagai P-sensor. Seperti yang kita bahas di atas, di mana sensor proximity sebagai sensor detektor keberadaan sebuah benda atau objek. Lalu bagaimana cara kerja dari sensor proximity ini? Nah, cara kerja dari sensor proximity ini sebagai berikut. Satu, untuk melakukan deteksi pergerakan objek di sekitarnya. Ternyata sensor proximity memanfaatkan adanya radiasi elektromagnetik atau medan elektromagnetik, di mana sensor jarak tersebut juga mengatur interval minimal agar bisa melaporkan objek yang terdeteksi ini. Kemudian sensor ini juga jadi atau saat terdapat benda atau objek mendekat, sensor akan tercipta sebuah sinyal atau benda objek tersebut bisa bersifat logam maupun non logam. Lalu kemudian signal tersebut akan dihubungkan dengan berbagai sistem otomatisasi. Kemudian sensor elektromagnetik, sensor proximity ini terdiri dari device elektronik solid state yang tampilannya dalam kondisi terbungkus. Dengan keadaan terbungkus, maka akan melindungi perangkat tersebut dari getaran, korosif, ataupun cairan kimiawi yang berlebihan. Kemudian dalam proses kerjanya, sensor gerak ini dapat diandalkan selain nilai akurasinya yang tinggi. Sensor ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang sangat kecil sekalipun. Nah, jarak dari sensor dan objek itu ada jaraknya. Jadi tidak sembarang jarak juga untuk uh, menggunakan sensor proximity ini. Jarak deteksi sensor proximity merupakan jarak yang dibutuhkan agar sensor proximity dapat bekerja dengan baik. Mengatur jarak yang tepat dari permukaan sensor membuat operasi kerja alat tersebut menjadi lebih stabil. Standarnya posisi objek sensing atau objeknya itu sekitar 70% sampai 80% dari jarak normalnya. Karakteristik rangkaian sensor proximity hanya bisa berfungsi jika jarak objek berada di 1 mili sampai dengan beberapa mili. Kemudian jenis-jenis sensor proximity, yaitu ada sensor induksi proximity sensor atau sensor proximity induksi. Di mana sensor proximity induksi ini adalah sensor yang dilakukan atau mendeteksi jika terdapat benda logam ataupun non-ferro di sekitarnya. Fungsinya adalah mendeteksi keberadaan logam
atau menghitung benda logam hingga aplikasi posisi. Nah, dalam penggunaan sensor proximity ini, jenis ini sering digunakan untuk mengganti saklar mekanis. Selain kuat dan handal, alat tersebut juga dipercaya bisa membuat kinerja yang lebih cepat dan akurat, terutama jika dibandingkan dengan saklar mekanis biasa. Untuk mendapatkan medan elektromagnetik yang frekuensinya tinggi, pada umumnya sensor terdeteksi atau diproduksi dari koil dan atau inti ifrit. Karena hal ini pula sensor ini sering digunakan untuk mendeteksi atau pada mesin. Contoh pasien yakni digunakan sebagai perangkat otomatisasi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari sensor induksi. Kita bisa lihat, jadi jarak dari sensor dengan benda logam itu mempunyai jarak. Ada beberapa jarak yang ditentukan. Jadi saat benda itu bergerak seperti putaran RPM, nah, dia akan membaca putaran mesin itu berapa RPM. Nah, hingga terjadilah induksinya, itu akan menyebabkan menjadinya hasil, menimbulkan hasilnya nanti. Kemudian ada sensor capacity proximity sensor atau sensor jarak kapasitis. Adalah suatu sensor yang bisa mendeteksi beberapa objek dalam satu waktu. Di antaranya yaitu untuk bentuk getaran, komposisi kimia, level tekanan, level fluida, dan juga komposisi lainnya. Sensor proximity capacitive ini bisa dilakukan mendeteksi menggunakan dieelektrik dengan kapasitas rendah. Misalnya untuk mendeteksi objek berbahan plastik, kaca, atau bahan medan yang berupa cairan sekalipun. Ini adalah contoh dari sensor tersebut. Kita bisa lihat di dalam diaplikasikan pada industri. Dia bisa melihat atau mendeteksi bagian-bagian atau dari plastik, gelas, kertas, kayu, cairan, dan sebagainya. Kemudian ada sensor lagi ultrasonic proximity sensor atau sensor jarak ultrasonik, di mana sensor ini sensor kedekatan ultrasonik yang memiliki sistem operasi yang menyerupai sonar atau radar, yaitu dengan menghasilkan gelombang yang berupa gema. Nah, lalu kemudian akan dipantulkan ketika ada objek yang mendekatnya. Jadi sensor ini sering digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya digunakan untuk mengukur jarak benda, proses otomatis pabrik, dan sebagainya. Untuk menghitung kedekatan jarak objek, sensor ultrasonik ini terlebih dahulu harus menghitung penerimaan sinyal dan juga transmisi sinyal. Seperti ini cara kerjanya. Cara kerja dari sensor pada di dalam tangki.
dia akan membaca. Jadi pada saat volume tangki akan penuh, dia akan memberikan sinyal bahwa volume dari tangki tersebut akan penuh, dan sinyal yang dia pantulkan itu akan mantul balik lagi ke sensor tersebut dan akan membaca dan memberikan hasil atau nilai dari pembacaan tersebut. Kemudian ada sensor photoelectric proximity sensor atau sensor jarak fotolistrik. Adalah suatu sensor merupakan jenis yang digunakan pada medan elemen fotolistrik untuk dapat mendeteksi objek. Sensor dengan jenis fotolistrik ini memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulannya yaitu dari segi jarak. Sensor yang mampu mendeteksi logam jauh sekalipun. Ketika menggunakan sensor fotolistrik, Anda dapat mendeteksi objek dengan jarak hingga belasan meter sekalipun. Ini adalah contohnya. Today's machines must be designed with versatility to handle multiple variations of products and labeling. These machines require sensors that are capable of detecting a wide variety of objects without the need for readjusting existing sensors for a changeover. SureSense photoelectric sensors solve this issue with superior background suppression technology. Kemudian jenis-jenis sensor fotoelektrik ini yaitu ada sensor fotodiode, adalah sensor yang menghasilkan arus listrik ketika terkena cahaya. Mereka digunakan dalam deteksi cahaya ambien atau komunikasi optik. Kemudian ada fototransistor, mirip dengan fotodiode. Fototransistor ini memiliki penguatan arus yang lebih tinggi hingga menghasilkan arus lebih besar ketika cahaya mengenai area sensitifnya. Fototransistor digunakan dalam deteksi jarak juga sama seperti fotodiode, mendeteksi keberadaan dan aplikasi yang dibutuhkan sensitif yang lebih tinggi dari fotodiode. Kemudian ada foto multiplier tube atau EMT, adalah sensor yang sangat sensitif terhadap cahaya lemah. Ketika digunakan dalam eksperimen fisik, spektroskopi, serta aplikasi di mana deteksi cahaya rendah sangat penting. Seperti contohnya pada pembuatan atau percetakan film. Nah, itu juga membutuhkan sensor ini. Kemudian ada sensor photovoltaic cell atau solar cell. Solar cell ini merupakan cahaya langsung menjadi energi listrik melalui fotolistrik. Mereka digunakan dalam panel surya untuk menghasilkan listrik dari segi energi matahari. Kemudian ada charge coupled device atau CCD, adalah sensor gambar yang berupa cahaya menjadi sinyal digital. Mereka digunakan dalam kamera digital dan perangkat pemandai gambar.
Kemudian ada complementary metal, oxide, dan semiconductor atau CMOS. Sensor ini juga digunakan dalam kamera digital dan mereka memiliki keunggulan hemat energi dan biayanya itu dibandingkan dengan CCD itu lebih baik ya. Kemudian ada photoconduktif cell atau photoconduktif cell adalah sejenis resistor semikonduktor yang resistansinya berubah ketika terkena cahaya. Mereka digunakan dalam mendeteksi keberadaan, pengukuran intensitas cahaya, dan aplikasi kontrol otomatis. Kemudian ada reflective sensor. Jenis ini termasuk sensor retroreflektif dan directive reflection yang digunakan untuk mendeteksi pantulan cahaya dari objek juga. Kemudian ada turbine sensor. Sensor ini memiliki transmitter dan receiver terpisah, mengirimkan dan menerima cahaya melintasi suatu ruang tertentu. Mereka digunakan dalam mendeteksi keberadaan, pergerakan, dan objek pemotong cahaya diantaranya transmitter dan receiver. Demikianlah penjelasan saya tentang proximity sensor ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam.